Seorang ibu yang sederhana ini awalnya tidak punya uang untuk membiayai kedua anaknya yang kembar untuk masuk sekolah pesantren. Tetapi akhirnya dengan amal salawat, beliau mendapatkan pertolongan dari Allah sebesar 15 juta. Kemudian beliau juga mendapatkan bantuan modal sebesar 300 juta. Dan ketika anaknya terkena kecelakaan, yang menurut logika seharusnya sangat kecil kemungkinan untuk selamat dan besar kemungkinan itu meninggal dunia, namun karena keberkahan salawat Allah selamatkan hingga akhirnya saat ini bisa pulih kembali dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Ya, Ibu? Ya. Dengar suara saya? Iya. Oke, katanya tadi kemarin kan ngechat saya, katanya ada kisah keajaiban yang mau diceritakan sih. Boleh Bu diceritakan? Iya. Oh iya, Tad. Assalamualaikum, Tad. Sebelumnya, saya mau menceritakan keajaiban sholawat yang saya rasakan selama saya mendawamkan sholawat. Tadinya saya tuh belum kenal sholawat sama sekali. Terus di tahun 2000 itu kan corona ya, Tad. Yeah. 2000 itu kan corona, jadi usaha semua down semua. Terus kayak ya imbasnya ke keluarga saya juga. Terus di tahun 2001 saya buka YouTube tuh nemu channelnya Pak Ustadz, terus sama channelnya Mbak Melisa juga, DM Zulkari gitu. Terus saya praktekin tuh yang testimoni gitu. Terus saya praktekin kayak gitu. Terus setelah saya ngamalin itu kan jadi usaha suami saya itu jual beli kayak mediator itu kan, mediator mobil. Tuh. Terus tapi kayak cuma jual-jualin aja gitu. Terus ada kepikiran tuh pengen usaha sendiri gitu, pengen punya modal sendiri biar bisa jalannya kan, modalnya untungnya juga lumayan gitu loh. Terus suami saya tuh mintanya tuh kayak mau utang bank gitu, tapi saya tuh saya nggak mau utang bank gitu kan. Saya nggak mau, pokoknya nggak mau lah gitu. Dan nanti uang dari mana gitu kan suami saya. Pokoknya saya nggak mau, ya nggak tahu dari mana, nanti pasti ada lah. Saya tuh kayak gitu kan. Terus saya kencengin sholawat gitu. Terus hari-hari ya kayak biasa, suami paling pergi ke showroom, nanti jual-jualin gitu perantara gitu. Nah tiba-tiba ketemu sama bos, ya orang. Yeah. Jadi kita belum pernah, ya kenapa ya kenal biasa aja, kenal nama gitulah, nggak pernah cerita ngobrol apa itu nggak pernah gitu. Terus tiba-tiba dia tanya ke suami saya kan, kamu usahanya apa gitu. Terus dia bilang saya biasa jual beli mobil Pak, terus tapi belinya itu di Jakarta gitu. Oh gitu, kamu bisa nggak coba beliin satu mobil, tapi 1 minggu itu harus sudah laku gitu. Suami saya nyanggupin dong. Terus ya baik gitu. Terus sama mobil itu kayak Brio kayaknya, Brio lupa warna putih, tahunnya lupa, di Jakarta. Bawa ke sini langsung belum sampai 1 minggu, 4 hari itu udah laku gitu. Terus kayak beliau tuh kayak nggak percaya loh, kok bisa gitu kan. Padahal itu kan beli second di Jakarta, tapi kan niatnya di sini tuh dijual lagi gitu loh. Tapi masih ada lebihnya, karena kalau di Jakarta kan barangnya juga masih lumayan murah gitu. Cuma di sini kayak di salon poles-poles biasa sendiri gitu aja gitu. Terus untungnya juga lumayan. Nah akhirnya kan orang tersebut tertarik, kok bisa ya gitu. Terus akhirnya kok bisa gitu. Terus 1 minggu, terus coba nih aku ada uang lagi 150 juta gitu pertamanya. Coba kamu langsung beli 2 gitu. Bisa nggak uang segitu beli 2? Kalau misalnya nyanggupin bisa gitu, padahal dia masih bingung juga maksudnya, bisa nggak ya gitu. Terus dia beli 2, ternyata dalam 1 minggu juga terjual gitu. Alhamdulillah langsung terjual gitu. Terus akhirnya belum jarak 1 bulan, beliau bilang, ya udah sekarang saya udah mantap, saya mau usaha sama kamu. Ini uang 300 juta, kamu puterin gitu. 300 juta langsung ditransfer ke rekening suami saya, karena kan rekening suami saya itu kan BCA. Jadi limitnya lumayan banyak, karena kalau transaksi kan harus yang limitnya banyak gitu. Kalau dia kayaknya BRI atau apa gitu. Jadi langsung transfer tuh 300 juta ke rekening suami saya. Perjanjiannya tuh ini saya kasih ini
nanti kamu yang jalanin, kamu yang ngatur, kamu yang tahu belinya gimana, untungnya gimana. Nanti kalau untung kita bagi dua, kayak gitu. Nah, alhamdulillah itu berjalan berapa 3 tahun lah, alhamdulillah sampai 3 tahun gitu. Dan di 3 tahun sama orang yang tersebut berjalan lancar, Bu, ya? Alhamdulillah. Terus dalam jalan lancar, tapi ya tetap ada kendala lah. Tapi yang namanya usaha kan pasti ada kadang yang nggak seneng kayak gitu loh. Ya. Gitu sih. Oke. Kayak gitu. Halo. Halo? Ya, Ibu kadang-kadang suaranya timbul tenggelam, kadang muncul, kadang enggak. Ibu pakai headset atau gimana? Enggak. Oh. Nggak jelas ya, Tat? Iya, kadang muncul, kadang hilang gitu loh suaranya. Oh. Apa gimana tadi? Ya, kalau ini jelas. Deket aja ya suaranya ke handphone ya. Ya. Oke. Nah, terus setelah itu ada lagi kisah lagi keajaiban yang lain, Bu? Saya pernah mau mondokin anak. Jadi saya tuh dari anak saya kecil tuh saya pengen mondokin anak, tapi saya nggak pernah, maksudnya nggak punya biaya, nggak pernah punya tabungan buat mondokin anak gitu loh. Anak saya kan kembar. Yang Laki-laki? pertama itu dari SD itu mau masuk. Laki-laki Halo? perempuan? Anaknya kembar itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki perempuan. Oh, sepasang. Iya, sepasang, alhamdulillah. Jadi anak saya kembar. Nah ini keajaiban pertama mungkin, Ted. Pertama ini pertamanya ini nih. Jadi anak saya kembar, dari lulus SD saya mau mondokin anak, cuman saya kan nggak tahu maksudnya biaya pondok itu berapa, terus ini berapa gitu, Ted. Cuman saya kekeh mau mondokin anak. Udah dari 2 bulan, udah saya daftar di online itu mau mondokin anak tuh saya belum punya uang Rp1 pun gitu loh. Belum punya ada uang sama sekali gitu. Terus sampai saya, ini gimana kita nggak punya uang, kok mau mondokin anak gitu kan. Kalau di sini kan, kalau pondok kan masih ya harganya kan agak miring kan, maksudnya nggak mahal banget gitu kan ya. Saya total tuh yang minimal kalau mau berangkat 2 anak itu 15 lah gitu, ada gitu kan. Terus nah 15 itu dari mana gitu kan. Terus dengan saya kan maksudnya cuma jualan kayak gini, kalau ada yang beli gitu, cuma perantara kan nggak mesti kan, maksudnya bisa 1 bulan berapa kali, kadang belum gitu kan. Itu Ibu, kejadian Ibu mau mondokin anak ini waktu itu belum dapat yang 300 juta itu ya? Belum. Oke. Ini dulu ini. Pertama ini Dad. Terus saya kan tetap saya sholawat, terus kan Senin sholawat tiap hari, saya nggak hitung, pokoknya saya nggak keluar rumah, saya tetap sholawat kan katanya Pak Ustadz kan minimal 25.000 ya Dad. Jadi saya pencung gitu 25 tuh pokoknya harus. Dengan saya kan anaknya 3 Dad, yang pertama itu kembar, terus waktu itu punya masih anak kecil, masih 3 tahun kan, masih repot gitu kan, pokoknya saya harus 25.000 gitu. Terus satu hari kan kakak saya dia hutang di bank, ambil uang di bank gitu, dia cair gitu kan uang di bank. Saya iseng nih, maksudnya bilang sama kakak saya, Mas saya mau pinjam uangnya buat mondokin anak, tapi saya nggak punya uang gitu kan. Terus sama dia tuh sama sekali nggak dikasih kan, sama sekali nggak dikasih tuh. Sampai saya, ya nanti misalkan saya nggak bisa bayar, nanti misalkan jatah kayak warisan gitu lah, nanti buat kamu aja, aku nggak apa-apa gitu kan, saya nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu kan. Tetap enggak, padahal saya cuma pinjam itu 15 juta gitu loh, sedangkan dia waktu itu kayaknya saya hitung itu 150 juta. Saya kayak kecewa gitu, saya sampai marah sama kakak saya sendiri, saya sampai benar-benar marah gitu. Bisa-bisanya masnya hutang segitu kok, ya sedangkan dia kan juga agunannya sertifikat keluarga gitu loh, saya juga nggak apa-apa gitu kan. Dikasih, sama sekali nggak dikasih itu. Itu jarak 1 minggu anak saya itu mau berangkat ke pondok, sama sekali saya belum punya uang Rp1 pun gitu. Terus akhirnya saya kan tetap sholawat, nggak pernah keluar gitu, saya nggak pernah keluar rumah, tetap continue sholawat. Hari kedua mulai hari kedua itu suami saya langsung ada jual mobil gitu ya, jual mobil orang gitu, mediator. Dalam 1 minggu itu hampir ngantongin uang tuh 15 juta, bahkan lebih 17 juta. Masya Allah. Jadi saya tanpa pinjam ke kakak, dengan izin Allah saya bisa berangkatin anak ke pondok buat beli itu, buat daftar ulangnya sama beli perlengkapan ya mobil-mobil gitu tadi. Alhamdulillah ya, sampai ya Allah alhamdulillah. Aku bilang sama kakak saya, kan mau berangkat itu kamu udah punya sangnya,
udah dikasih sabar sama Allah gitu, saya bilang gitu kan. Sampai kayak terus mungkin hampir beberapa bulan saya nggak tanya gitu sama kakak saya, kayak saya rasa kecewa gitu sama dia. Terus sejak itu tuh kejadian itu saya sudah nggak percaya sama orang gitu loh, maksudnya saya udah nggak percaya kalau kita susah tuh minta tolong sama manusia tuh, saya udah sama sekali nggak. Karena kakak saya sendiri yang punya uang 150 juta, saya pinjam 15 juta aja nggak dikasih gitu. Jadi saya udah, pokoknya saya nggak percaya sama sekali. Terus saya bilang sama suami, kan sampai saya bilang, kok bisa ya mah, masih ramai banget saya usahanya gitu kan. Ya, kamu sih baca apa gitu, polawat apa gitu kan, polawat Jibril kata siapa gitu kan. Terus kan ya kata di YouTube saya bilang gitu kan. Saya kan memang nggak pernah kayak ngaji mana-mana, saya cuma lihatnya ya di YouTube kan, saya di rumah tangga gitu. Ya enggak lah kayak gitu, dia masih belum percaya itu. Masih rasanya ya udah dia nggak tahu aja, padahal di rumah kan saya tirakannya kayak itu gitu. Saya terus beli tas digital apa-apa gitu. Itu kan ya alhamdulillah anak saya top ke pondokan. Terus sampai situ kita 1 tahun berikutnya saya diuji lagi. Diuji lagi? Anak saya kecelakaan. Yang kembar itu? Anak saya kecelakaan. Kenapa? Yang kecelakaan yang kembar itu bukan? Ya, yang kembar. Jadi anak saya yang kembar itu kecelakaan. Yang cowoknya kecelakaan, dia nabrak pohon. Apa yang luka apanya? Bagian apa yang luka? Yang luka itu kepala kan. Ya Allah. Jadi ada orang nyebrang itu kan motor nggak ada lampunya. Jadi jalannya itu kan jalan sempit. Dia habis lihat sholawatan. Jadi sholawatnya malam kan. Satuan. Halo. Jadi ada orang nyebrang. Halo. Ya, ibu suaranya tadi timbul tenggelam kecil terus besar lagi gitu. Udah jelas? Udah jelas kan? Sekarang udah. Coba diulang lagi Bu. Yang anak ibu tadi ada orang lewat gimana? Iya kan ada orang nyebrang. Jadi dia mau nyebrang gitu kan, naik motor juga, sama-sama naik motor. Terus nyebrang kan nggak ada lampunya, motor yang udah itulah motor jelek itu kan. Jadi anak saya kan nggak lihat ada motor tiba-tiba nyelonong aja gitu loh. Dia berusaha kan menghindar. Jadi udah jalannya sempit, terus sebelah kanan kiri itu kan pohon-pohon yang besar itu yang tinggi jalan itu kan. Gitu kan. Jadi anak saya ngindarin motor itu, tapi tetap kena sedikit, jadi larinya ke pinggir kiri itu langsung dia motornya tuh nabraknya itu pohon gitu. Jadi anak saya boncengan sama temennya. Jadi temennya itu masih sempat jatuh ke rumput, cuma luka ringan biasa. Jadi anak saya tuh langsung masih di motor, nabraknya itu pohon. Jadi langsung dia balik, kepalanya yang kena ini besi yang di stang itu loh, kacauannya atau apa yang depannya gitu loh. Jadi dia balik kayak gini, tapi jadi benar-benar kepalanya yang nancap gitu. Terus akhirnya gimana? Siapa yang tahu? Tapi ibu taunya dari mana? Siapa yang ngasih tahu informasi? Itu kan dia baru, jadi pas gak ada sholawatan ya kan. Terus dia pulang, terus udah pulang dia pergi lagi mau nganterin temannya itu kan. Jadi dia pamitnya tuh kayak biasa aja gitu kan. Ya, mas ya mau nganterin temen gitu kan. Udah malam mas gitu, gak apa-apa, pelan-pelan gitu kan. Baru 1 jam dia pergi itu, terus saya dikabarin temennya tuh tiba-tiba tuh kayak saya tuh kayak nggak tenang gitu, cuma digigit nyamuk gitu. Saat saya digigit nyamuk, terus apa sih ini kok malam digigit nyamuk gitu ya. Terus di HP anak saya yang perempuan kan tidurnya masih sama saya, yang kemarin itu yang cewek. Terus di grupnya tuh udah rame gitu loh, bilang kalau anak saya kecelakaan gitu kan. Terus nggak lama terus saya ditelepon itu, ibu cepet bu kesini, bu cepet kesini gitu. Kesini kemana mas gitu. Bu cepet kesini, ini bu anaknya bu gitu kan. Di rumah sakit. Di rumah sakit kayak gitu ya, maksudnya masa sih gitu kan. Iya benar putih di rumah sakit gitu. Terus cepetan bu, dia nggak bilang maksudnya kritis atau enggak, cuma cepet bu sini bu cepet bu gitu kan. Terus saya langsung panik, langsung bangunin suami saya, langsung saya pergi ke rumah sakit, langsung ke sana. Saya masih nggak nyangka, maksudnya kok bisa masih baru pamit terus kecelakaan itu gimana gitu loh di jalan-jalan tuh. Tapi ini anak tuh yang ngabarin tuh udah cepetan bu gitu kan. Wah ada apa gitu. Terus begitu sampai rumah sakit, jadi korbannya ada 3 kan. Jadi korbannya ada 3. Jadi yang ditabrak anak saya di tengah, terus temannya di sebelahnya lagi. Saya nggak fokus ke siapa-siapa. Iya 3 orang. Ya fokusnya ke anak saya, gitu. Karena anak saya udah merem, tapi ini darah kan keluarnya dari mulut. Jadi badan tuh nggak ada luka kan. Jadi kayak orang sakaratul maut itu kan. Kayak gitulah, udah nggak ngomong, udah merem, terus muntah darah kayak gitu. Jadi kamu muntah darah. Saya langsung masya Allah. Langsung saya duduk, saya bawa HP,
Alhamdulillah saya lupa karena nggak dicas malam itu. Saya langsung baca Yasin. Saya pikirannya tuh saya mungkin nggak ada gitu. Terus saya langsung baca Yasin. Yasin selesai, saya langsung sholawat munjiat karena saya ingat katanya Mbak Mel itu kan katanya sholawat munjiat, sholawat penyelamat ya kan. Gitu. Saya Yasin sholawat munjiat, Yasin sholawat terus seperti itu. Terus pokoknya saya kalau anak saya udah kayak itulah kayak ngap-ngap gitu loh, tapi kayak orang mau itulah. Ya, terus? Kayak orang mau meninggal itu, saya langsung panik kan, tambah kencang lagi, saya langsung Yasin lagi, saya munjiat lagi, saya Yasin lagi. Terus gitu sampai itu masih di IGD itu 8 jam kan. Jadi mungkin rumah sakit itu penanganannya kurang apa ya kan. Jadi kayak dibiarin gitu loh lah pasien kayak gitu mungkin. Jadi saya pikirnya tuh mereka kayak nganggep paling meninggal gitu loh. Jadi kayak penanganannya nggak diapa-apain kan gitu loh. Cuma ya kayak penanganan biasa aja gitu kan. Udah 7 jam kepala anak saya itu udah besar kan. Jadi bajunya nggak besar, kepala udah besar, udah kayak jadi kayak buah yang matang itu loh. Iya ya Allah. Kayak balon apa ya. Jadi udah lembek gitu kan. Saya sampai nggak berani lihat dari depan. Saya pokoknya tetap di samping tapi akas gitu. Saya nggak mau lihat mukanya pokoknya. Kalau ada saudara semua udah dikabarin, semua udah sampai ke situ gitu udah. Terus? Udah. Atau semua udah pikirannya udah gitu lah. Terus jam udah 8 jam di situ. Saya tanya ke dokter yang di situ, dok ini gimana anak saya masih bisa ketolong apa enggak? Terus dia baru bilang, maaf bu, rumah sakit ini alatnya nggak lengkap. Terus saya kecewa banget kan ya kan. Maksudnya, loh kenapa enggak? Nanti ini udah 8 jam loh. Saya maksudnya perasaan saya itu udah kayak dipermainkan. Maksudnya dengan lihat apa anak saya yang udah kayak apa campur aduk mental, udah belajar sama ibu saya udah ikhlasin tapi ya namanya anak kayak gitu mau ikhlas gimana ya kan nggak mungkin lah seorang ibu mau ditinggal anaknya ikhlas ya tetap ikhlas nggak ikhlas gitu. Terus dia bilang anak itunya nggak lengkap. Terus akhirnya apa ini mau dirujuk paling kerujuk ke lain kota gitu kan, luar kota gitu. Yaudah sekarang dirujuk aja gitu kan. Akhirnya dirujuk langsung dibawa ke rumah sakit yang besar gitu daerah saya. Terus akhirnya di situ dalam 2 jam itu langsung penanganan operasi. Dia koma masuk ICU 4 hari. 2 hari kan dia baru sadar. Pokoknya dalam 2 hari saya nggak makan, saya cuma minum dan cuma baca Yasin sama munjiat. Dan alhamdulillah pas 2 harinya itu ada suara dia pertama ngomong itu kan kedengaran di ruang ICU saya sebelahnya loh kan. Terus ya, tempat sholatnya itu kan jadi ini posisi anak saya tepat persis di sebelahnya gitu loh tempat sholatnya itu loh. Setiap saya sholat itu saya bilang, Mas ini mama di sini, kamu kuat, kamu hebat. Saya bilang kayak gitu, mama di sini, kamu selalu saya bilang seperti itu. Saya setelah itu aja. 2 hari itu jam 2 pagi kayaknya tiba-tiba kok dia suara mama ya bukan mama gitu. Saya langsung saya langsung alhamdulillah anak saya sadar ya Allah. Saya langsung masih ingat tadi dia kayak udah kayak sakaratul maut gitu kan. Jadi dokter itu bilang di rumah sakit itu jadi kayak kesadaran manusia itu kan ada 15. Jadi anak saya itu udah 3 dan jadi kalau 3, 2, 1 kan udah nggak ada tadi dan pasrah aja gitu. Saya kan nggak tahu di dalam ICU itu dia seperti apa gitu. Pas dia kata pertama yang muncul itu mama gitu, saya ya Allah alhamdulillah anak saya sadar gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya itu kejadian yang menurut saya sampai sekarang yang membuat saya pasti kalau ingat kejadian itu saya pasti menangis. Kalau nggak ada apapun saya pasti kalau ingat anak saya waktu kayak tidur berdiri bukan sarah itu saya nggak bisa lupakan. Itu anak ibu sekarang udah sembuh total apa masih ada karena dia pernah kecelakaan ada kayak gejala-gejala apa gitu? Jadi luka semua di kepala, luka itu semua di kepala. Ya itu 4 hari di ICU 4 hari, 2 hari di ICU 4 hari kan sampai pulih sampai stabil gitu kan 4 hari. Terus di rumah sakit itu 11 hari kan, 11 hari dia di sana. Itu kayak belum sadar, dia nggak amnesia tapi jadi ingatannya tuh dia kadang ingat kata dokternya tuh kayak
mungkin dia pas inget pas umur segini, pas ingetnya pas lagi nakal, atau pas inget pas lagi sedih, atau pas inget umur berapa kayak gitu, nggak langsung lihat waktu kejadian itu gitu loh. Dia nggak sadar juga dia habis kecelakaan nabrak orang itu, dia nggak tahu gitu loh. Kalau ibu tanya misalnya sekarang, waktu itu Ki, waktu kamu koma, apa yang kamu rasakan? Ibu pernah nanya seperti itu? Pernah, jadi dia nggak tahu, nggak sadar gitu. Kan saya baru bilang dia kecelakaan itu kan 1 bulan, jadi kan dia tanya, udah mulai bisa diajak ngobrol tuh waktu masih di rumah sakit. Dia tanyakan dulu, ini gimana gitu kan, ini di rumah sakit saya kenapa gitu, kamu kecelakaan gitu kan. Terus dia kayak bengong gitu kan, dia belum, masih setengah gitu loh. Tapi yang saya salut gitu sama anak saya itu, saya selalu ngajarin sholawat. Jadi waktu anak saya udah sadar, tapi dia kan belum bisa gerak, cuman dia kayak mau ngucap tuh susah gitu kan. Waktu masih di ICU, saya ingat pertama suruh masuk kan, saya sama suami saya dipanggil sama perawat, suruh masuk bahwa anaknya udah sadar gitu kan. Saya suruh masuk, saya bilang, Mas, yang kuat gitu kan, bilang Allah gitu kan, kayak gitu, kamu baca sholawat terus seperti yang Mama ajarkan, Allah saya bilang gitu. Terus dia ngikutin gitu kan, gitu kan, dan itu sama gitu loh. Dia tahu gitu, saya harus ada ini biar ada pertolongan gitu. Saya selalu bisikin karena dia kan mungkin badannya belum sadar, tapi kayak telinga kan dia bisa mendengar, jadi disuruh perawatnya kan kayak dinasihatin, kayak diomongin kayak gini gitu, biar dia tetap ininya. Mila tuh kayak tangan tuh kayak tangan lagi megang tasbih gitu loh. Jadi tangan ini kayak tek itu jempolnya gitu. Saya apa iya gitu, saya perhatiin itu. Waktu itu malah saya video tapi udah dihapus sama suami saya, karena semua foto tentang anak saya udah aku nggak mau lihat gitu kan. Jadi tangannya tuh tek gitu, karena pernah dia kan kalau di rumah kamu baca mah sholawat gitu, karena dulu kan masih itu paling 100 gitu kan, nggak banyak gitu, nggak mau gitu kan, tapi tetap harus 1 hari itu harus 100 gitu. Kayaknya mungkin apa mungkin dia ingat juga harus baca sholawat gitu kan. Saya terus Muhammad gitu kan. Oke, gitu, Ibu kan. Temannya yang 2 orang lagi itu bagaimana kabarnya, apa sembuh juga atau gimana? Enggak kan, jadi yang ditabrak suami saya itu anak saya itu meninggal kan. Oh, jadi cuma anak ibu satu-satunya yang selamat? Jadi anak saya sama temannya itu selamat, yang ditabrak itu meninggal kan. Jadi karena mungkin dia penanganannya di rumah sakit itu kayak kurang gitu loh, cuman keluarganya tuh nggak tanggap gimana. Saya nggak fokus ke korban yang lain karena saya fokus ke anak saya gitu. Kayak saya nggak mau kemana-mana kalau anak saya takut. Maksudnya gini, saya takut kalau ada bapak anak saya nggak di sampingnya gitu. Pokoknya saya nggak lepas tangan itu, pegang terus. Ternyata kok itu yang ditabrak anak saya itu meninggal pukul 4 pagi atau jam 5 pagi. Saya juga nggak tahu mukanya kayak apa, nggak. Padahal dia di sebelah, tapi di belakang saya gitu kan. Dia meninggal. Nah, terus waktu meninggal itu kan saya sama suami, saya bilang sama suami, karena itu kan maksudnya kecelakaan di bawah umur ya, Tat. Terus kalau kecelakaan itu kan nggak bisa pakai BPJS ya, Tat. Harus jasara harja kan. Kalau jasara harja itu baru, kalau jasara harja, kalau uang jasara harganya habis baru ke cover BPJS. Nah, saya waktu itu tuh kan BPJS-nya saya yang bayar, Tat. Yang bayar, tapi setelah anak ketiga saya lahir 2 bulan itu udah saya nggak pernah bayar, udah bertahun-tahun saya nggak bayar gitu, pokoknya saya nggak pernah bayar gitu. Terus biayanya gimana? Saya kan dipanggil perawat, ini coba dicek ya Bu BPJS-nya gitu kan. Iya gitu, ternyata ya Allah, BPJS saya ternyata udah yang gratis, jadi saya nggak ada tunggakan sama sekali. Jadi saya, ini bisa kok masih aktif gitu, saya pikirnya nggak aktif, ini bisa kok masih aktif. Yang bener Mbak itu kan, karena yang di depan kan Mbak gitu, yang bener Mbak aja, iya bener, ini namanya ini kan ini aktif kok gitu. Ini yang dari pemerintah. Saya nggak pernah ngajuin, nggak pernah tahu juga, terus nggak pernah dipakai, mungkin kayak 3 tahunan Tat, saya nggak pernah pakai dari umur anak saya lahir itu gitu, yang kecil gitu. Terus saya dipanggil sama, kan sebelumnya saya bilang sama saya, ini gimana ya maksudnya kita nunggak, katanya kan kalau nunggak dulu kan ada biaya denda kamar, denda ini gitu ya. Nah itu uang dari mana gitu kan. Saya udah panik pokoknya. Terus ternyata kabar saya udah gratis kan, alhamdulillah sekali, luar biasa. Pokoknya kayak semuanya tuh kayak dipermudah gitu, dari anak saya sembuh, anak saya
alhamdulillah. Sampai yang korban meninggal itu kan, karena dia kan meninggal gitu kan, harusnya kan alhamdulillah lagi, walaupun saya dan suami kan tetap di rumah sakit. Jadi yang di rumah itu kakak saya sama ibu saya gitu, yang ngurusin di rumah. Pokoknya aku bilang sama suami, jangan pergi kalau anak kita tuh belum sadar gitu, belum ke kamar rawat inap biasa gitu. Kalau masih di ICU, pokoknya jangan pergi gitu, dia mau ngurusin aja, nggak boleh gitu. Karena di rumah pun dari pihak yang meninggal itu tidak menuntut apa-apa, dia cuma kayak minta buat antara kayak 7 harinya itu dia cuma minta 2,5 juta. Dia cuma minta 2,5 juta sama kayak dasar hajat tolong diurusin kayak gitu aja, dia nggak menuntut segini puluhan juta tuh. Saya juga pikirannya kayak gitu kan, maksudnya ini gimana nanti yang kita gimana, ya Allah. Saya cuma pasrah banget gitu, kayak asal berpikir di siang hari saat gitu. Benar-benar kalau sampai sekarang tuh kayak ya ujian mungkin terberat saya selama saya hidup gitu, karena menyangkut nyawa anak saya gitu. Kalau sekarang anak ibu sudah aktif sekolah lagi ya? Udah sekolah, sekarang udah masuk SMA. Karena dari pengobatan itu kan dia udah operasi berarti 4 kali kan. Jadi operasi pertama kepala, operasi mata, operasi pertama kepala, terus habis kepala itu telinga, hidung, itu mata. Kalau mata itu ke Jogja 1 tahun kita bolak-balik ke Jogja. Tapi alhamdulillah dari masnya untuk pengobatan apa itu kayak kita dipermudah semuanya lah. Kalau kita ke Jogja itu jadi saya punya pos gitu lah, punya atasan tuh kayak baik banget. Kalau saya bilang mau ke Jogja mau nganterin anak itu kayak ini mungkin dipakai aja gitu, maksudnya nggak, kita kan maksudnya mau naik bis atau kepikiran tuh mau naik ambulan yang itu yang gratis itu kan ada jadi dari ini ke sana tuh ada yang ambulan gratis gitu kan. Ngapain pakai ambulan, ini mobil dibawa aja, kayak nggak ada mobil gitu. Ya alhamdulillah semua dipermudah, kayak benar-benar kita tuh kayak kesana berobat tuh kayak jalan-jalan kan, jadi kayak nggak, iya benar, jadi kayak naik mobil pribadi terus ya mobilnya ya lumayan gitu, bagus gitu kan, nggak kayak orang mau periksa terus lagi kan anaknya itu kan udah posisi udah sadar, udah sehat, udah jalan, karena lukanya memang kan di mata gitu. Jadi ibu sendiri tinggal di kota apa sih? Saya di Jawa Tengah, Dad. Oh Jawa Tengah, oh deket dong. Kalau ke Jogja cuma berapa jam aja berarti kan? 4 jam, Dad. 4 jam, ya. Jadi kalau ke Jogja nginep di mana? Di hotel atau di penginapan? Enggak. Jadi biasanya kalau waktu pertama kita pernah di rumah singgah, terus lanjutnya tuh enggak, kayak misalkan kita berangkat dari sini malam gitu, kadang tidur di pom bensin, kadang ya itu berhentinya saat itu nunggu pagi, kadang di pom bensin. Terus udah tahu kesini tuh kita berangkat jam 3 pagi dari rumah tuh jam 3, jadi sampai sana udah dibuka gitu, Mbak. Langsung pulang gitu, jadi nggak nginep. Mungkin 3 kali kita cuma tidurnya di mobil tapi di pom bensin atau di mana kayak gitu, nggak pernah penginapan itu nggak pernah. Gitu, kan. Masya Allah. Jadi menurut ibu cuma tiga kisah tadi ya yang ibu ceritakan, yang tadi dapat 300 juta, terus yang kecelakaan baru 2 ya? 3 sama itu yang mau ke pondok. Oh iya. Yang 1 minggu harus ada 15 juta. Iya. Terus sebenarnya kenapa? Halo? Sebenarnya banyak, cuman kayak yang melakukan kayak itu loh, kayak cuma itu gitu. Baru itu mungkin. Kalau yang lain-lain sih banyak kan, karena ya mungkin nggak ini banget gitu loh. Maksudnya ya kalau diantar makanan kalau apa itu kayak udah biasa gitu. Ya tetap namanya manusia kan tetap diuji, jadi kadang ya di atas kadang di bawah kayak gitu lah. Apalagi kan kalau saya kan suami usaha gitu ya, maksudnya usahanya kayak gitu ya, kadang ada yang sirik, ada yang apa gitu. Cuman saya tetap maksudnya aku nggak punya amalan lain, cuma sholawat aja gitu. Jadi ini waktu anak saya kan gitu ya sampai sadar gitu, jadi udah pulang ke rumah tuh ada orang yang kan biasa, kalau di desa biasa gitulah nengokin, mungkin sampai hampir 1 desa kan, karena kejadian itu sangat viral sekali, terus mungkin 1 kota itu mungkin tahu semua gitu kan, karena kejadian itu viral sekali. Terus ada 1 orang yang nengokin saya tuh, saya sampai tanya gitu, kamu ngamalin apa kok sampai anak kamu selamat gitu? Karena waktu berita yang anak saya kecelakaan itu kan fotonya kan mungkin ada yang curi-curi foto gitu saja, padahal saya udah bilang jangan difoto gitu kan, mungkin kesebar gitu. Jadi, kamu amalin apa kok bisa-bisanya anak kamu selamat gitu? Nggak mungkin kalau cuma dibawa rumah sakit terus anak kamu sadar, anak kamu udah pulang ke rumah, itu nggak mungkin. Saya yakin itu
dia masih saudara tapi nggak deket gitu loh Ustaz. Saya juga nggak pernah deket juga sama orang itu gitu. Terus saya bilang, saya cuma baca munjiat sama Yasin. Tuh kan, saya udah ngira, saya di rumah saya juga udah bilang sama istri saya, ini nggak mungkin kalau nggak ada tamu tangannya Allah. Kita, Mbak dia, gitu. Saya memang ngamalin itu, ini saksinya suami saya. Gitu. Saya tapi kan kadang kalau saya ngomong ke orang-orang kan, apalagi di desa kan, nggak mungkin kan maksudnya kayak gitu. Iya. Berarti suami saya kan nggak. Suami ibu udah mulai yakin ya dengan keajaiban salawat ya? Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit saat ini kan yang kemarin yang seperti yang saya ceritakan ini saat ini juga sedang diujikan gitu. Tapi saya bilang ke suami saya kayak gitu, apa soal kan berapa sih gitu. Enggak, pertanyaan malah suami saya yang tanya gitu. Untuk anak kita kecelakaan itu kamu baca salawatnya berapa? Dia sendiri yang buka kan. Terus? Nah, aku nggak dihitung, aku di rumah sakit nggak bawa tasbih, nggak bawa apa gitu. Kamu ngamalin salawat apa? Saya munjiat itu yang kayak apa sih gitu kan? Saya puterin kan yang munjiat itu bersama lah panjang temen gitu kan, lah dawat temen gitu, panjang banget gitu. Emang kenapa? Ya saya ini dia bilang ya kasus itu kan yang saya WA. Halo? Ya, halo? Ya putus-putus bu suaranya tadi. Tadi ibu bilang kasus yang saya WA, terus apa lagi? Iya, jadi saya bilang, coba kamu sholawat Jibril aja Pak, gitu kan. Ini jadi udah 2 bulan mungkin ya, saya sama suami saya udah ngamalin sholawat Jibril itu, dan baru tadi malam, ini saya sama suami bangun jam 1, kita tahajud bareng sampai ini belum tidur. Jadi saya coba saran Pak Ustadz, yang semalam itu katanya bangun jam 12, itu ternyata bangunnya jam 1. Bismillah, mudah-mudahan kali ini ujiannya bisa kami lewati lagi, Tad. Amin. Masya Allah, luar biasa. Doain ya, Tad. Semoga, saya yakin kalau ibu istiqomah bangun malam seperti itu cepat selesainya, mudah-mudahan ya. Iya. Sebenarnya kalau mungkin ini diceritain lagi, mungkin jadi testimoni luar biasa lagi, Tad. Dalam hidup saya, karena mungkin kayak kemarin ya, kalau cerita itu kan baru sedikit ya, ini sebenarnya kejadiannya lebih pedih dari yang saya ceritakan gitu, Tad. Ya semoga nanti dapat segera Allah menolong. Nanti kalau ibu dapat keajaiban dari kisah ini, dari kisah yang sedang ibu alami ini, jangan lupa berbagi cerita ibu ya. Pasti, Tad. Saya udah, sebenarnya dulu saya pernah udah mau testimoni Tad dulu banget, udah tahun 2022 kayaknya, malah sampai saya catatkan keajaibannya apa-apa gitu. Dulu waktu sebelum saya punya ini keajaiban ini gitu, dulu banget 2022. Terus? Saya mau niat banget, saya udah WA Pak Ustadz, dilala kalau udah janjian terus HP saya rusak, Tad. HP saya rusak, jadi saya nggak, udah gitu, udah nggak bisa ngubungin, terus karena saya nggak bisa buka YouTube juga, terus udah sampai lupa gitu. Tapi saya tiap udah punya HP baru lagi kan, saya tetap salawat tuh nggak pernah henti gitu, apapun kondisi apapun saya. Sampai orang-orang kayak di desa itu kan saya pakai tasbih digital ya, kayak tetangga saya tuh kayak pernah bilang gini, itu jimat apa gitu, bilangnya dikira saya pakai jimat kan, karena saya kan waktu usaha mobil itu kan, mobil itu ramai banget kan, jadi tiap minggu itu kayak mobil baru ada, padahal saya tinggalnya di desa yang di bawah pohon bambu gitu, dan saya kan ngontrak, Tad. Masih ngontrak sampai sekarang, jadi di desa itu di bawah pohon bambu, dan mobil-mobilnya itu mobil-mobil yang bagus, Tad. Jadi kayak tangga kan mungkin kayak gimana gitu kan ya, apalagi di desa. Terus pernah lihat kan saya pakai tasbih digital gitu, kok mana-mana warnanya kan warnanya coklat, jadi apa sih itu, terus bisa bilang kayak gitu langsung, itu jimat ya gitu. Saya bilang iya gitu kan. Masya Allah. Kayak kalau saya belanja atau apa kan pasti orang-orang yang nggak tahu kan itu pakai apa gitu ya, biarin aja. Saya pernah bilang sama suami, pokoknya saya lebih baik ketinggalan HP daripada ketinggalan tasbih. Saya bilang kayak gitu. Pernah kalau misalkan kalau mau asar mobil itu kan saya ikut gitu. Saya pasti ngajak saya gitu kalau mau jual itunya mobilnya. Terus saya pasti ikut. Halo? Ya. Ibu terima kasih banyak loh sudah berbagi cerita. Iya Pak Ustadz. Iya. Semoga. Sama-sama, Tad. Ya semoga saya doakan semoga masalahnya cepat selesai dan bisa testimoni kembali dalam waktu dekat ini Bu ya. Amin, Tad. Makasih, Tad. Iya. Kita doanya Tad, semoga semuanya cepat selesai, Tad. Ya amin. Kita tutup dulu Bu ya. Terima kasih banyak loh. Iya. Sama-sama, Tad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, lebih kurang 40 menit ya pembicaraan saya dengan ibu tersebut. Luar biasa. Kisah ibu ini yang anaknya tabrakan, udah keluar darah, udah seperti sakratul maut. Dengan keberkahan selawat,
Allah beri keselamatan. Bayangkan ya, masuk ke rumah sakit udah dalam kondisi darurat seperti itu, di rumah sakit di sebuah kota kecil, 8 jam tidak ditangani sama sekali oleh tim medis. Dikirain ibu itu masuk ke IGD langsung ditangani 8 jam. Terus udah gitu setelah 8 jam dibilang ini alatnya kurang lengkap, nggak bisa. Bayangkan betapa kecewanya kita. Kalau memang nggak ditangani, ngapain juga kita harus bawa ke rumah sakit? Di rumah juga bisa. Kita bawa ke rumah sakit kan supaya ada penanganan. Nggak taunya langsung tidak ditangani apa-apa. Setelah 8 jam kemudian baru dibilang nggak bisa, ini alatnya di sini tidak ada. Kan harusnya ya sejak awal dong, sejak begitu pasien datang, oh maaf ini di sini tidak bisa karena kekurangan kelengkapan, sebaiknya dirujuk ke sana. Nah, sebaiknya kan gitu. Ini sudah 8 jam dan luar biasa, 8 jam bertahan dan masih hidup, lalu dibawa keluar kota di rumah sakit yang jauh lebih besar. Dalam 2 jam ditangani dan berhasil, kemudian sampai 11 hari kemudian. Dan anak itu sempat koma beberapa hari dan akhirnya bisa sadarkan diri dan selamat dengan keberkahan selawat. Memang betul, kalau memang bukan karena campur tangan Allah, kalau orang kondisi seperti itu nggak mungkin. Itu sudah layak, mungkin sudah tidak ada. Tapi ini dengan kemahabesaran Allah, dengan keberkahan selawat. Nah, begitulah teman-teman, pentingnya kita berselawat. Karena hanya Allah yang memberikan perlindungan kepada kita. Dengan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan lewat kita menjunjung tinggi baginda Rasulullah SAW. Dan kisah yang lain tadi, ibunya dapat uang 300 juta, anaknya bisa mondok. Jadi sebetulnya memang kalau kita ahli salawat ya, kita bersalawat itu bukan karena kita punya masalah, karena ada anak kecelakaan lalu bersalawat, karena butuh uang lalu bersalawat lah, karena mau mondokin anak ya memang kalau kita ada masalah kembali kepada Allah. Tetapi kalau orang yang memang betul-betul ahli salawat, ada masalah atau tidak ada masalah, tetap bersalawat. Sehingga manakala kita senantiasa mendamkan salawat dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah berikan kita perlindungan sehingga kita tidak diberikan cobaan-cobaan yang besar. Begitu teman-teman. Jadi semoga kisah ini bisa menginspirasi, dan jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya kisah ini supaya lebih banyak lagi yang tahu dengan kisah ini. Kemudian setelah itu ya, saya minta teman-teman semua yang menyaksikan video ini untuk berkomentar di bawah di kolom komentar. Boleh ucapkan subhanallah atau wassallallahu ala Muhammad atau la haula wala quwata illa billah. Pokoknya setiap Anda yang menonton ini, saya minta tolong Anda berikan komentar bahwa sebagai bukti atau tanda bahwa Anda sudah menonton video ini.